Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dokter Amirati, Labkesda Kabupaten Kudus. Saya dokter. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Labkesda Kabupaten Kudus. Apa itu, Dok? Ya, Laborat. ya, Laboratorium Kesehatan Daerah Kesehatan yang Daerah. memilikinya Pemkab Kudus. Iya. Oke. Bedanya apa kalau laboratorium yang ada atau sama atau pripun ini? Sebetulnya, Sekupnya. ya, skup pelayanannya sebetulnya serupa, hampir serupa. Hanya memang di Laboratorium Kesehatan Kabupaten Kudus ini kita tidak hanya melayani laboratorium klinik, pemeriksaan klinik bagi manusia, tetapi juga bagi kesehatan masyarakat. Pemeriksaan air, pemeriksaan kebersihan lingkungan. Uji-uji itu ya? Betul, ya. Oh. Itu sudah bisa. Ya nek pemahaman ini kalau nyebut merek itu kan yang sudah umum kan merek ini gitu kan. Kalau ngecek ini nenggone ini gitu kan. Ya. Kalau tak sebut tit gitu Boleh. kan. Kalau Labkesda boleh ya. Misalnya saya mencurigai, wah ini jangan-jangan ini sumurku rodok kepiye gitu. Betul. Bisa dicek di situ. Ini juga agar masyarakat juga tahu. Betul. Gitu. Layak minum atau enggak, layak dikonsumsi atau tidak air kita itu bisa diperiksa di Labkes. Larang ora, Dok? Insya Allah enggak. Enggak ya. Yeah. Bahkan untuk laboratorium kliniknya pun, misalnya pemeriksaan darah itu relatif lebih murah ketimbang swasta, pastilah. Karena kan iya milik pemerintah daerah. Betul ya. Yeah. Tapi kan jam bukane? Jam buka kita sesuai jam kerja. Nah, iya kan iku. Dadi nek kene padha wis mulai jam 5 dak ra iso. Nah, masalahnya genten itu. Masalah di ya situ. Mungkin nanti next ke depan Allah, bisa melayani lebih panjang waktunya. Betul, ya. Nah, iki ketika bicara Labkesda, Dok. Dibanding dengan laboratorium yang ada itu apa sih unggulnya? Di samping regane lebih murah loh. Ya, di samping harga lebih murah, kami juga ada jemput bola ke fasilitas kesehatan yang lainnya. Itu yang memang tidak ada layanan laboratoriumnya. Samping itu juga tadi kami bisa melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang sifatnya lingkungan, tentang lingkungan. Itu keunggulan kami. Seperti tadi kualitas air, kemudian kualitas makanan, itu juga bisa kita lakukan pemeriksaan di Labkes. Jadi untuk kemudian minta dicek, kemudian hasilnya juga iso diterangke. Kadang hasil itu kan berupa angka-angka dan orang mudeng, Dok. Ya itu bisa diterangke ya. Bisa kita terangkan, ya. Oh, iki. Ya, ini normalnya seberapa, kalau seperti ini jadinya seperti apa, itu bisa kita terangkan juga. Tapi secara umum selama ini, Dok, ini yang apa ya, memanfaatkan fasilitas dari Labkesda ini sejauh ini siapa saja itu, Dok? Masyarakat umum, institusi baik pemerintah maupun institusi swasta pun juga memanfaatkan layanan Labkes. Sudah itu perusahaan-perusahaan itu banyak karena mereka kan dituntut akreditasi yang harus memiliki angka-angka keamanan lingkungan. Data-data itu ya. Ya. ISO itu terutama ya. Betul. Nah, itu mereka banyak bekerja sama dengan kami dan kami siap jemput bola, kami datang. Tidak hanya mereka mengirimkan sampel ke kami, tetapi juga kami bisa datang karena memang ada beberapa yang harus diambil oleh tenaga sanitarian kami. Maksudnya ya, untuk mengambil sampel yang tepat itu kan harus orang yang tepat juga. Benar. Gitu. Jadi agar hasilnya juga akurat dan juga bisa dipercaya, memang tenaga sanitarian kami yang akan datang ke sana untuk mengambil dan memeriksa. Jadi orang menggur sebatas curiga ya. Wah, niki ku rodok tercemar iki ngono. Masalahnya ketika bicara tercemar itu kan asumsine kita. Ya. Tapi kan harus dibuktikan itu ya. Betul, ya. Oh, ini layak minum, layak operasi atau apa. Itu memang harus dibuktikan melalui laboratorium kesehatan daerah. Nah, Dok, kalau bicara tentang hal-hal yang bersifat konsumsi tadi ya. Sing non konsumsi gitu ya ada untuk dicek di situ. Misalnya udara itu. Kok pedes nang mripat iki? Gitu. Iya. Betul. Justru pencahayaan kalau pabrik itu kan dari ISO-nya tadi dengan sudah menyebutkan ISO itu kan harus ada standar pencahayaan, standar kebisingan, kemudian standar kualitas udara tadi ya. Itu juga bisa kita lakukan pemeriksaan. Kami punya alat-alatnya juga. Lho iku mobile itu. Misalnya kayak iki cahayanya sepiro gitu. Mobile, alatnya mobile. Kecil sebetulnya alatnya itu. Bisa kita bawa. Dan perusahaan-perusahaan besar loh yang sudah bekerja sama dengan kami
perusahaan besar di Kudus yang sudah bekerja sama dengan kami. Artinya ketika sertifikat dikeluarkan oleh Labkesda itu sudah mampu digunakan sebagai dasar. Betul. Untuk misalnya kalau proses perizinan ya, untuk proses perizinan lebih lanjut. Misalnya kalau kebisingan itu kan desibel ya. Ya, satuannya desibel. Ya. Kalau kebisingan itu yang berkenaan dengan izin gangguan mungkin ya itu ya. Kalau dulu ada izin gangguan, kalau sekarang udah nggak ada, tidak ada. Jenenge opo gitu kan. Tapi Labkesda itu enggak nginduk langsung di PKPLH atau apa DKK atau kami di bawah Dinas Kesehatan. Kami UPTD-nya Dinas Kesehatan. Tapi mampu melayani masyarakat di sektor-sektor yang berkenaan dengan laboratorium ya. Nah, sejauh ini Dok, tentu kan ono laboratorium sing cilik, ono gede. Nek nggone Labkesda iku melu tingkatan sing kepiye? Jadi Labkes itu terbagi menjadi 2. Saat ini menurut peraturan Kementerian Kesehatan itu ada laboratorium Pratama dan laboratorium Madya. Saat ini sebenarnya secara alat-alat kami sudah Madya. Ya, tetapi memang sampai saat ini kami belum bisa didukung oleh tenaga-tenaga expert, terutama di laboratorium kliniknya. Kami belum punya dokter spesialis patologi klinik yang seharusnya menjadi salah satu syarat dari laboratorium Madya. Itu lowongan itu ya, Dok. Nah, itu dia. Patologi klinik untuk laboratorium kliniknya. Kalau untuk laboratorium kesehatan masyarakat sih memang tidak ada. Tapi secara alat kami sudah mumpuni sebetulnya, sudah cukup baik. Ya. Hanya yang untuk laboratorium kliniknya kan memang ya karena berhubungan dengan manusia ya, berkaitan dengan manusia kan, jadi betul kewenangan ekspor itu harus ada. Nah, itu yang kami memang belum ada. Nah, ketika sudah kita ketahui bahwa ini ukurannya Madya, tentu skup yang cakupan yang bisa di ini sama Labkesda ini sudah sedemikian luas ya. Betul. Termasuk kebutuhan untuk hal-hal yang bersifat ISO tadi ya. Karena memang ketika kita di perusahaan ya, itu kan butuh data dukung. Karena nek orang ngono kan kerep di demo itu. Lho iki kok begini, itu kok begitu gitu kan. Nah, iki sing kepengen diketahui masyarakat juga. Itu apakah kemudian ketika sekarang dicek boleh berkalane itu kapan gitu loh. Masa berakhirnya, karena dicek itu kan bisa jadi ini dalam keadaan baik. Terus umurnya baik ini berapa lama atau kemudian harus dilakukan secara berkala itu bagaimana? Setiap standar itu ada jangka waktunya. Setiap standar misalnya kebisingan, kemudian pencahayaan, kualitas air, kualitas udara itu ada standarnya masing-masing. Dan itu memang di sistem akreditasi itu sudah ditetapkan harus dicek setiap berapa bulan sekali misalnya seperti itu. Kemudian kami memang dari kerjasamanya dalam bentuk MOU-nya memang sudah mengikat. Jadi secara berkala memang petugas kami datang ke sana untuk melakukan pemeriksaan. Oh gitu ya. Dan data itu kan diakumulasi menjadi sebuah dokumen yang berkelanjutan untuk melihat perkembangannya ngaten. Jadi misalnya ini di perusahaan A kemudian terdaftar sejak tanggal sekian tahun sekian. Oh dicek itu sekian. Betul. Kemudian secara berkala mungkin 6 bulankah atau berapakah datang lagi. Betul. Nah, kemudian secara periodik akan muncullah data secara ini ya. Kronologinya Kronologi ya. Misalnya kemudian tiba-tiba lagi diketahui ngene kok. Lho iki kronologi nih ngene. Ini mulai kapan nih kalau peningkatan seperti ini kan gitu bisa terbaca gitu. Betul, dan itu justru ini kita malah mengulas akreditasi ini mengulas standarisasi perusahaan. Justru yang dinilai itu ketika ada perubahan di luar standar, apa yang dilakukan oleh perusahaan. Itu yang akan memberi nilai lebih. Oh, kok ada kualitas udaranya yang tidak baik ya? Mungkin seperti itu. Lalu apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Nah, langkah itu ya. Itu yang justru menjadi nilai lebih dari perusahaan. Baik. Nah, ini yang menarik.
ketika Labkesda kemudian nek mendapat laporan masyarakat saja, apakah kemudian ditindaklanjuti? Misalnya masyarakat sing curiga saja, Bu, ini apa punya prosedur seperti apa gitu ketika masyarakat mencurigai apa yang tidak layak konsumsi atau kemudian ada bahan-bahan yang misalnya yang kemarin sempat muncul merica palsu gitu. Apakah itu masyarakat sendiri secara mandiri langsung ke Labkesda ataukah harus melalui prosedur, misalnya harus ke desa dulu atau bagaimana Bu ini? Ada dua mekanisme sebetulnya. Secara mandiri masyarakat bisa langsung ke kami, ke Labkes, atau melalui puskesmas setempat. Oh, puskesmas malah ya? Iya, di puskesmas itu ada sanitariannya. Setiap puskesmas punya sanitarian dan puskesmas itu memiliki wilayah kerja. Di situ malah justru kalau lapornya ke puskesmas bisa lebih terpadu ya. Ketika ada masyarakat melaporkan, kemudian pihak puskesmas melakukan namanya penyelidikan epidemiologi. Betul nggak ada kasus seperti itu nggak? Misalnya seperti keracunan gitu ya. Betul nggak ada keracunan? Dicurigai makanan apalah? Itu yang dicurigai mengandung bahan-bahan berbahaya sehingga membahayakan masyarakat. Nah itu nanti puskesmas yang mengambil. Petugas puskesmas yang mengambil dan bisa dikirimkan ke kami. Itu berapa lama itu untuk mendapatkan informasi yang berkenaan dengan hal tersebut, pengujian atau dan sebagainya itu berapa lama? Sebenarnya kalau di kami selama ada ketersediaan reagennya kita bisa cepat dalam 1-2 hari sudah jadi. Hanya memang untuk masalah keracunan terutama untuk bahan-bahan beracun itu memang kadang-kala kita harus mengirimkan ke balai Labkes yang lebih tinggi di atas kami. Itu karena memang ya pertama ketersediaan reagen, kedua memang masalah kewenangan. Karena ini masalah karena ini kan masalah berkaitan dengan masalah kemasyarakatan ya. Sehingga memang kami harus. Jadi di laboratorium itu ada sistem ini Mas Erwin. Check and recheck. Ketika kita mengeluarkan sebuah hasil itu kita harus di cross checkkan dengan lab yang lebih tinggi lagi. Apalagi kalau ini berkaitan dengan masyarakat luas. Saya contohkan seperti halnya dulu waktu COVID, awal-awal COVID dulu, ketika kami melakukan swab, kemudian kita PCR, hasil PCR itu tidak serta-merta langsung kita keluarkan ke masyarakat, oh ini si A ini positif. Tapi kami harus kirimkan dulu ke Balitbangkes di Jakarta, kemudian nanti mereka meneliti, oh ya benar, sampel ini memang positif. Baru kami bisa memflorkan ke masyarakat. Sebetulnya ketika itu. Tapi kemudian dengan berjalannya waktu, ketika kita sudah dalam tanda kutip lanyah gitu ya, dan beberapa hasil dari yang kita periksa itu memang sama, kita periksa positif di sana juga positif, kita periksa negatif sana juga negatif gitu, akhirnya memang kita bisa berjalan sendiri. Nah, tapi khusus yang untuk keracunan ini memang kita harus mengirimkan ke lab yang di atas kita. Karena berkaitan dengan masyarakat luas ya, ngejudge bahwa makanan ini beracun itu kan juga ada. Iya, kan itu ora kewenangannya. Cuman kan memang kita hanya bisa melaporkan ternyata indeks yang harusnya sekian ini ternyata lebih banyak, lebih gede atau lebih kecil, itu yang dilaporkan. Tapi kemudian menjustifikasi itu dalam kondisi berbahaya dan tidak berbahaya itu kita perlu klarifikasi ya, konfirmasi dari lab yang lebih tinggi. Baik, memang saya sepakat ketika kemudian harus ada petugas yang ada di lapangan. Ya, pemahaman masyarakat ini kan kadang malah ke kepala desa. Ya mungkin bagus kepala desa juga nanti kemudian ke puskesmas. Betul, iya. Gitu? Boleh juga, iya. Ya. Jadi gini Lor, ini sekedar kita menggarisbawahi bahwa Labkesda, Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kudus, ini sudah memiliki alat yang memadai ketika kita butuhkan untuk memperoleh data atas apa yang ingin kita ketahui. Misalnya tentang air yang layak minum atau tidak layak minum dan sebagainya, itu bisa dilakukan. Atau mungkin ketika kita membutuhkan data yang lebih spesifik terkait dengan makanan tertentu yang kemudian berpotensi bahaya terhadap siapa, itu bisa menyampaikan laporan ke puskesmas terdekat. Begitu ya? Betul. Ya. Menyampaikan ke puskesmas terdekat. Atau bisa melalui pejabat desa yang terdekat, sehingga bisa dikomunikasikan ke puskesmas.
Karena di Puskesmas sudah memiliki apa Bu jenenge? Tenaga sanitarian. Tenaga sanitarian. Karena jika sampel itu ora gampang lho, ora ngerti jika kaya nek awake dhewe jika. Karena yang paling tahu betul adalah tenaga sanitarian. Nah, dokter, pengalaman sejauh ini nih, sing masyarakat selain DE kepengen ada usahanya yang kepengen didapatkan sertifikasi itu, sing secara mandiri mergo nyurigai apa gitu ada ndak? Nah, ini sih memang belum sih ya. Belum ya. Ya, mereka memang ya itu tadi lebih banyaknya pada terutama ini loh, pada ini kan banyak nih minum-minum yang isi ulang usahanya seperti itu, atau kok sumur saya kok ini ya keruh seperti ini ya, terus dia memeriksakan secara mandiri itu seperti itu. Bar gitu sumure dhewe dilaporno dan ternyata di hasilnya dinyatakan tidak bagus, terus bingung dok niku. Biasanya itu dengan puskesmas juga tara. Biasanya dengan puskesmas, kami hubungan dengan puskesmas tempat karena nanti puskesmas yang melakukan pengelolaan, gitu. membersihkan air sumur itu nggih. Kan memang ada beberapa bahan-bahan kimia yang bisa digunakan untuk menjernihkan air, menghilangkan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Puskesmas itu biasanya. Ditambani lah corone. Betul. Begitu wis diketahui ono ngene-ngene ra malah wonge terus ra sida. Baik. Dokter, nah mungkin ada nek tadi kekurangannya SDM gone jenengan. Kira-kira ku ke depan niku harapannya kaya apa iku? Ya. Jadi begini, kebetulan memang dari Kementerian Kesehatan saat ini sedang berbenah. Berbenahnya itu karena pengalaman dari COVID kemarin, tidak seluruh laboratorium kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah siap untuk melakukan pemeriksaan COVID. Nah, sehingga seluruhnya saat ini distandarisasi harus mampu melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang berisiko tinggi penularan, menjadi biosafety laboratory level 2. Dan ini memang dari kementerian langsung yang mendanai, dan ini memang saat ini kita sedang melakukan pengusulan perubahan. Gedung kita sudah bagus loh, gedung Labkes itu monggo kalau mau main ke sana. Gedungnya luar biasa sebetulnya, dan sebetulnya secara kualitas itu sudah memadai dan kuantitas sebetulnya juga sudah memadai. Hanya memang kita perlu lebih lebih mendekatkan pada standar yang baru yang dibuat oleh Kemenkes ini. Nah, kedepannya karena kita sudah punya layanan yang sebenarnya setara dengan laboratorium madya, yang memang di samping gedungnya yang kita benahi, kemudian juga prasarananya lainnya, kami juga tentu saja alat-alatnya dan sumber daya manusianya yang perlu kami usulkan. Kami mengusulkan, kami sudah menyampaikan kepada kabupaten ya, Pemkab untuk pemenuhan sumber daya manusia yang ada itu setidaknya bisa ngelakoni dengan aman dan sesuai dengan kewenangannya. Itu seperti tadi ya, patologi klinik itu. Karena sebenarnya di Kudus itu masih jarang patologi klinik. Ya, masa sekolah ngono tetep angel. Lanjut. Bu Dr. Amirati, terima kasih atas uraiannya. Ke depan kita juga akan membahas lagi tentang hal-hal yang lebih dalam. Nah, iki mau kan perkenalan. Labkesda iku apa kan ngono ya. Ternyata hal-hal yang bisa dilakukan itu ternyata banyak sekali. Ya, semoga ke depan untuk kebutuhan sumber daya manusia, kebutuhan peralatan sesuai yang diharapkan dari kementerian. Betul. Ya. Agar supaya ketika saya kepengen ono pandemi ya Bu, ketika kemudian ada muncul sesuatu yang serius, Labkesda langsung bisa memberikan jawaban dan memberikan antisipasi. Amin, mudah-mudahan seperti itu. Ya. Seperti itu dulu. Terima kasih waktunya, dokter. Sami-sami. Kita akan membahas dan kita akan bertemu di lain kesempatan bersama Labkesda Kabupaten Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.